Halo para handsome lover, wibu dan otaku sekalian yang pernah berpikir jahat untuk menyantet orang yang disukainya. Kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance di mana MC terpaksa berpura-pura memiliki hubungan. Dan mending kita langsung aja ke rekomendasinya daripada kalian berpikiran jahat seperti itu. Kan nggak baik. Dan yep, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Wibu Niji Dewa Awards. Ini dia. Oresura. Kalau kalian adalah wibu zaman batu, kalian pasti tahu tentang anime yang satu ini. Karena anime ini dulu sering banget dibahas. Mungkin sampai sekarang pun masih sering juga dibahas. Tapi ya, bagi kalian yang belum pernah nonton animenya, aku sangat menyarankan kalian untuk menontonnya. Dan apalagi kalau kalian menyukai genre romance, wajib banget lah cuk. Oke, di sini Eita memasuki SMA dengan tujuan untuk melanjutkan ke Universitas Kedokteran Nasional. Karena perceraian orang tuanya, dia menjauhi hubungan asmara ataupun percintaan. Namun suatu hari, Masuzu, gadis cantik berambut perak yang baru saja kembali dari luar negeri, mulai memasuki hidupannya dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, teman masa kecilnya sejak SD, Shichiwa, tidak mau melepaskannya tanpa melakukan perlawanan. Intinya anime ini adalah, ya, pacar yang bertarung melawan teman masa kecil. Intinya itulah. Kuzuno Honkai. Kalau kalian adalah manusia yang tidak memiliki hati sekeras besi dan tidak bisa berlapang dada sebesar lapangan sepak bola, apalagi kalau umur kalian masih di bawah 17 tahun, tolong jangan tonton anime yang satu ini. Sangat tidak aku rekomendasikan, nyet. Oke, di sini Awaya Mugi dan Yasurouka Hanabi terlihat seperti pasangan yang ideal. Keduanya cukup populer dan tampak cocok satu sama lain. Namun sebenarnya mereka jadian karena hanya ingin mengurangi rasa kesepian keduanya. Mugi jatuh cinta pada Minagawa Akane, guru privatnya. Begitu pula dengan Hanabi, dia mencintai seorang guru muda yang sejak lama dekat dengan keluarganya. Keduanya saling berbagi tempat untuk meluapkan kesedihan satu sama lain karena tidak dapat memiliki orang yang mereka cintai. Dan yep, intinya para handsome lover wibu dan otaku sekalian yang nonton video ini, tolong jangan tonton anime yang satu ini. Apalagi kalau kalian masih di bawah umurnya, tolong jangan. Mayo Chiki. Anime ini saat gue rekomendasikan untuk kalian para handsome lover dan wibu yang menyukai anime harem dengan ecchi yang tipis-tipis. Di sini, Kijiro Sakamachi fobia pada perempuan atau ginofobia karena ibu dan adiknya yang kejam padanya sejak dia kecil. Hanya dengan bersentuhan dengan seorang gadis, hidungnya langsung berdarah, berkeringat berlebihan dan terkadang bisa membuatnya pingsan cuy. Hidupnya jadi semakin kacau setelah tak sengaja mengetahui rahasia Subaru Konoe, kepala pelayan pria atau balter untuk keluarga Suzuki yang ternyata adalah seorang perempuan. Memang cewek tomboy itu punya pesona atau keseksian yang berbeda cuy, mantap ya kan? Summer Wars. Ketika aku pertama kali terinfeksi virus wibu, anime ini termasuk anime yang awal-awal banget aku tonton dan sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton lanjut. Oke, di sini Kenji Koiso, anak SMA yang tak pandai bergaul tapi jenius dalam bidang matematika. Namun suatu hari dia diajak temannya Natsuki Shinohara untuk bekerja selama musim panas di rumahnya. Namun tanpa sepengetahuannya, Kenji diminta untuk berpura-pura menjadi pacar Natsuki. Tak lama setelah tiba di rumah keluarga Natsuki, dia menerima SMS aneh berisi kode-kode dari pengirim yang tak dikenal. Setelah berhasil memecahkan kode tersebut, Kenji baru sadar bahwa hasil kode yang telah dipecahkan itu membawa bumi dalam bahaya besar. Oke lah, intinya para handsome lover wibu dan otaku sekalian, kalau kalian menyukai anime romance dengan sedikit sci-fi, komedi, dan misteri, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Sangat aku rekomendasikan. Okami Shoujo Tukuro Oji. Aku jamin kebanyakan dari kalian semua yang nonton video rekomendasi ini pasti udah pernah nonton anime yang satu ini. Dan kalau kalian belum pernah nonton animenya, aku sangat menyarankan kalian untuk menonton anime ini cuy. Karena anime ini menurutku cukup bagus untuk menghabiskan waktu kalian itu. Apalagi kalau kalian penyuka cowok ganteng yang sedikit sadis. Oke, di sini Erika berbohong kepada teman-temannya bahwa dia memiliki pacar, meskipun sebenarnya selama ini dia tak pernah berpacaran dengan siapapun. Demi untuk meyakinkan teman-temannya, dia menunjukkan foto pria yang tak dikenal dan mengatakan bahwa pria itu adalah pacarnya. Masalah pun muncul setelah dia mengetahui ternyata pria yang difotonya adalah Sata Kyoya, teman sekelasnya sendiri. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, si Erika pun menceritakan kejadian sebenarnya pada si Sata dan memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun Sata yang sebelumnya terlihat sebagai pria yang baik dan lembut, ternyata sebenarnya adalah seorang yang sangat sadis. Sifat Sata yang layaknya pangeran hitam ini pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang dan memanfaatkan si Erika atas masalah yang menimpanya. Ya intinya lah, para ciwi-ciwi yang suka nonton anime romance wajib banget nonton anime yang satu ini. Kanojo Karishimasu atau rental kanojo maksudnya.
Ya, nggak usah banyak bacot tentang anime yang satu inilah cuy. Karena ya, kalau kalian nonton animenya, mungkin kalian akan sakit hati dengan karakter utama kita. Ya, kalian nggak perlulah bilang kayak gitu. Karena ya, di sini MC-nya itu lawannya autornya sendiri. Jadi nggak usah banyak bacot. Kalau kalian bilang, balangannya itu 300 lebih tapi nggak ada progresnya, ya gue tahu. Karena memang animenya ini sejelek itu cuy. Cuman, kalau anime harem yang kalian tonton, ya ini lumayan bagus lah cuy. Di sini, di Jepang, terdapat layanan yang unik untuk menyewa seorang ayah, anak, hingga pacar cuy. Kazuya yang baru saja patah hati mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan menyewa seorang gadis. Namun hubungannya dengan gadis sewaannya itu jadi rumit ketika ia terpaksa membawa dan memperkenalkan pacar bohongannya itu kepada neneknya. Intinya teman-teman, anime ini sangat tidak worth it untuk kalian tonton. Jadi jangan tonton cuy. Meskipun ya kalau kalian punya anime harem ya mungkin kalian boleh nonton cuy. Nisekoi. Ya, angkat tangan kalian kalau kalian adalah fandomnya dan pernah ikut war antara gorila dengan kangkue. Di sini, Ichijo Raku adalah siswa SMA yang menjadi satu-satunya pewaris kepala Yakuza keluarga Suegumi. 10 tahun yang lalu, Raku membuat janji rahasia dengan seorang gadis yang dia temui. Mereka berjanji akan menikah jika mereka bertemu kembali. Sejak saat itu, si Raku tak pernah melepaskan liontin yang diberikan gadis tersebut. Suatu hari, seorang gadis cantik murid pindahan bernama Kirisaki Chitoge masuk ke kelas si Raku. Mereka sama sekali tidak memiliki kecocokan. Tak ada saat di mana mereka tidak berperang. Tapi, karena suatu keadaan, si Raku harus berpura-pura menjadi pacar Chitoge. Meski sebenarnya si Raku hanya tertarik dengan teman sekelasnya, Onodera Kosaki, ya kangkue cuy. Dimulailah kisah komedi romantis Raku yang menjalani cinta palsunya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang udah pernah nonton, aku saranin sih rewatch lagi. Dan kalau kalian gak kenal dengan anime ini, aku mau pertanyakan kewibuan kalian cuy. Seto no Hanayome. Yah, anime ini ceritanya terfokus pada Michishio Nagasumi. Suatu hari karena kecerobohannya, dirinya tenggelam di sebuah pantai. Tapi cuk, dia beruntung karena dia diselamatkan oleh seorang putri duyung yang cantik dan bahenol. Tapi, meskipun diselamatkan oleh putri duyung tersebut, itu adalah awal dari kehidupan kacaunya. Kenapa tidak? Menurut peraturan putri duyung, jika seorang putri duyung dengan wujud duyungnya dilihat oleh manusia, mereka harus menikah apapun yang terjadi. Konsekuensi bila mereka menolak adalah kematian. Terlebih lagi, putri duyung yang menyelamatkan si Nagasumi ini, dia adalah seorang putri dari pemimpin klan duyung yang klannya tersebut mirip klan Yakuza. Jadi intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gue saranin tonton cuy. Karena anime romance komedi yang satu ini sangat the best lah cuy. Fufuijo Koibito Minman. Di sini Jiro Yakuin, anak SMA yang membosankan macam kalian cuy. Akhirnya tinggal dengan Akari Watanabe, salah satu gadis tercantik di kelasnya yang selama ini tidak pernah akrab dengannya cuy. Keduanya menjadi pasangan dalam latihan suami istri. Meski kesan pertama mereka buruk, Jiro dan Akari yang masing-masing sudah punya perasaan pada orang lain memutuskan untuk melakukan latihan suami istri dengan serius agar mereka dapat bertukar pasangan cuy. Namun setelah menjalani asam manis sebagai pasangan, keduanya mulai mengenal pesona satu sama lain. Kisah pasangan yang bukan kekasih tapi lebih mesra daripada suami istri ini pun dimulai. Intinya teman-teman, gue cuma mau bilang, gue iri sama MC-nya cuy. To Love Ru. Iya, kalau kalian mau melihat MC yang punya keberuntungan soal hal mesum paling hebat, inilah karakter utamanya cuy. Di sini, Yuki Rito, seorang siswa pemalu berumur 16 tahun yang sampai saat ini belum menyatakan cintanya pada Seirinji Haruna, gadis yang dia sukai sejak SMP cuy. Ya, suatu hari saat dia berada di kamar mandi rumahnya, tiba-tiba seorang gadis misterius muncul tanpa mengenakan selai pakaian pun. Gadis itu bernama Lala. Dia datang dari planet Deviluk, di mana dia adalah putri kerajaan cuy. Ya, Lala pergi dari planet tempat tinggalnya karena dipaksa menikah dengan seorang yang tak diinginkannya. Dia memutuskan hanya ingin menikah dengan Rito agar tetap tinggal di bumi cuy. Jadi teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasi untuk kalian tonton tentunya. Ya, wajib kalian tonton dari season 1 ya cuy. Jangan dari season 2 atau 3. Karena anime ini menurutku cukup bagus lah untuk kalian tonton cuy. Worth it lah. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.